Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fareke Yandini, NIM 0121230113. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit, yaitu tentang depresi, anxiety, epilepsi, nyeri, pneumonia, dan tuberkulosis. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang depresi. Apa itu depresi? Depresi adalah kondisi gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih yang dalam dan berkepanjangan, kehilangan minat atau kegembiraan dalam aktivitas sehari-hari, serta disertai dengan gejala fisik tertentu, serta tidur dan nafsu makan yang terganggu. Apa sih penyebab depresi itu? Depresi bisa terjadi sebagai reaksi terhadap suatu peristiwa, misalnya penganiayaan, kekerasan di sekolah, kematian orang terdekat, atau masalah keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga, ataupun perpisahan orang tua. Baik, selanjutnya yaitu tata laksana terapi. Yang pertama, terapi obat untuk depresi. Terapi obat untuk depresi melibatkan penggunaan antidepresan untuk mengatur neurotransmitter di otak dan mengurangi gejala depresi. Kemudian yang kedua ada terapi psikoterapi untuk depresi. Terapi psikoterapi seperti terapi kognitif, perilaku, dan terapi interpersonal dapat membantu individu mengatasi pikiran negatif dan mengembangkan strategi penanganan yang lebih sehat. Kemudian yang ketiga ada perawatan diri untuk depresi. Perawatan diri mencakup menjaga kesehatan fisik dan mental melalui olahraga teratur, makan sehat, tidur yang cukup, menjaga rutinitas harian, dan mencari dukungan sosial. Kemudian di sini ada golongan obat antidepresan. Yang pertama antidepresan trisiklik, yaitu dengan memblokir penyerapan serotonin dan norepinefrin ke dalam sel-sel saraf. Contohnya yaitu amitriptilin, desipramin, dan amoxapin. Baik, selanjutnya yaitu materi kedua tentang anxiety. Apa itu anxiety? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasakan kecemasan yang berlebihan dan sulit dikendalikan. Kondisi ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk kinerja, hubungan sosial, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Tingkat kecemasan terbagi menjadi 4, yaitu anxiety ringan, anxiety sedang, anxiety berat, dan tingkat panik. Selanjutnya yaitu ada tata laksana terapi. Tujuan terapi secara umum adalah untuk mengurangi keparahan dan durasi gejala serta memperbaiki fungsi pasien secara keseluruhan. Tujuan jangka panjangnya itu adalah kesembuhan atau pencegahan dari kekambuhan. Sasaran terapi adalah perasaan kecemasan yang berlebihan pada pasien untuk kembali normal. Kemudian di sini ada terapi non farmakologi, meliputi terapi individu, terapi keluarga, dan terapi kelompok. Terapi non farmakologi juga dapat dilakukan dengan dalam bentuk terapi psikologis. Terapi psikologis juga memainkan peran penting dalam penata laksanaan gangguan kecemasan. Namun, memotivasi dan keinginan pasien sangat penting ketika memilih pengobatan. Kemudian selanjutnya ada terapi farmakologi. Pengobatan anxiety pada umumnya aman dan efektif dan dapat digunakan dalam bentuk kombinasi terapi. Secara umum, terdapat 4 kelas utama pengobatan yang digunakan dalam pengobatan gangguan anxiety. Yang pertama ada selective serotonin reuptake inhibitor, biasanya diindikasikan untuk pengobatan depresi, dianggap sebagai terapi lini pertama untuk gangguan anxiety. Kelompok obat ini diantaranya fluoxetine, sertralin, citalopram, escitalopram, dan paroxetine. Kemudian materi yang ketiga yaitu epilepsi. Apa itu epilepsi? Epilepsi merupakan salah satu penyakit saraf tertua, ditemukan pada semua umur dan dapat menyebabkan hendaya serta mortalitas. Penyakit epilepsi atau AYAN adalah suatu gangguan fungsi listrik otak yang ditandai oleh cetusan listrik secara berlebihan
pada sekelompok atau sebagian besar sel-sel otak. Apa penyebab epilepsi? Epilepsi bisa terjadi pada semua usia, baik wanita ataupun pria. Berdasarkan penyebabnya, epilepsi dapat digolongkan menjadi epilepsi idiopatik, yaitu epilepsi yang penyebabnya tidak diketahui. Kemudian yang kedua ada epilepsi simptomatik, yaitu epilepsi yang terjadi akibat suatu penyakit yang menyebabkan kerusakan pada otak. Kemudian di sini ada tata laksana terapi epilepsi. Terapi epilepsi bertujuan untuk tercapainya kualitas hidup optimal bagi penderita. Harapan pengobatan bagi penderita epilepsi ialah agar terhindar dari bangkitan kejang, bahkan dapat mencapai keadaan bebas kejang. Tata laksana saat kejang: mempertahankan oksigenasi yang adekuat dan mengakhiri kejang sesegera mungkin. Yang pertama dapat diberikan saat kejang adalah diazepam per dektal dengan dosis 5 mg bila berat badan 10 kg. Jika masih kejang, dapat diulang setelah selang waktu 5 menit dengan dosis dan obat yang sama. Jika setelah pemberian 2 kali diazepam, namun masih tetap kejang, sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit. Baik, materi selanjutnya yaitu nyeri. Apa itu nyeri? Nyeri adalah pengalaman sensorik yang tidak menyenangkan dan dapat dirasakan dalam berbagai bentuk dan intensitas. Hal ini melibatkan interaksi antara stimulus nyeri dan sistem saraf. Tata laksana terapi yang pertama, obat analgetik non-opioid seperti NSAID atau COX-2 specific inhibitor. Yang kedua, jika pasien masih mengeluh nyeri, maka diberikan obat-obat seperti pada tahap 1 ditambahkan opioid secara intermittent. Kemudian yang ketiga, tahap 3 diberikan obat pada tahap 2 ditambahkan opioid yang lebih kuat. Kemudian di sini ada golongan obat anti nyeri. Yang pertama nyeri ringan, farmakoterapi tingkat 1 yaitu aspirin dan acetaminophen. Kemudian farmakoterapi tingkat 2 yaitu ada ibuprofen, sodium naproxen, dan ketoprofen. Kemudian selanjutnya ada nyeri sedang. Nyeri sedang yaitu farmakoterapi tingkat 3, acetaminophen, ibuprofen, sodium naproxen, dan ketoprofen. Kemudian yang keempat, farmakoterapi tingkat 4. Jika farmakoterapi tingkat 3 gagal, maka OAINS yang dipilih dapat diganti. Pilihan OAINS kedua sebaiknya dari kelompok kimia yang berbeda. Kemudian farmakoterapi 5, opioid misalnya kodein. Kemudian farmakoterapi tingkat 6, tramadol. Kemudian selanjutnya nyeri berat yaitu farmakoterapi tingkat 7 yaitu morfin. Baik, materi selanjutnya yaitu pneumonia. Apa itu pneumonia? Pneumonia peradangan akut atau jaringan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus dan menyebabkan area tersebut dipenuhi dengan cairan, lendir, atau nanah. Kondisi ini bisa membuat pasien mengalami sulit bernapas. Tata laksana terapinya itu cara mengobati pneumonia harus disesuaikan dengan penyebab utama serta tingkat keparahannya. Yang pertama, obat antivirus. Obat antivirus kerap digunakan untuk pasien yang mengalami infeksi akibat virus karena virus tidak hanya bisa dilawan dengan antibiotik. Oleh karena itu, bila terdapat pasien yang mengalami infeksi paru pasca flu, alangkah baiknya diberikan obat antivirus seperti aesclavir atau zanamivir. Namun, yang lebih ditekankan adalah banyak beristirahat dan pemberian nutrisi yang baik untuk membantu pemulihan daya tubuh. Kemudian tata laksana terapi yang kedua yaitu antibiotik. Jenis antibiotik yang diberikan kepada pasien disesuaikan dengan jenis bakteri apa yang menjadi penyebab infeksi di organ paru. Antibiotik yang sering digunakan dalam perawatan tipe pneumonia termasuk penisilin, amoxicillin, clavulanis acid, serta makrolid antibiotik termasuk erythromycin. Kemudian yang selanjutnya tata laksana terapi obat batuk.
Obat batuk diberikan untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien agar tidak merasakan sakit akibat batuk yang berkelanjutan. Serta obat batuk juga diberikan dengan tujuan meredakan gejala batuk ketika diserang infeksi paru. Kemudian yang keempat ada obat pereda rasa sakit. Dokter akan memberikan obat penghilang rasa sakit seperti ibuprofen dan acetaminophen untuk meredakan gejala yang dialami seperti nyeri sendi atau nyeri otot, sakit kepala atau demam. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh infeksi bakteri berbentuk batang, yang dimana penyakit ini termasuk dalam golongan menular. Awal mula dari tuberkulosis ialah disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, yang dimana bakteri tersebut bisa menyerang siapa saja dan bagian organ tubuh yang diserang biasanya pada paru-paru, tulang belakang, kulit, otak, kelenjar getah benih, dan jantung. Penularan dari bakteri ini biasanya melalui udara, yang dimana ketika orang terkena TBC itu batuk secara langsung di tempat umum tanpa ditutup dengan tangan, maka kuman tersebut akan keluar dan bertebaran melalui udara, dapat dihirup oleh orang lain yang ada di sekitarnya, yang dapat memungkinkan tertular penyakit ini. Kemudian selanjutnya ada tata laksana terapi. Tujuan pengobatan tuberkulosis adalah yang pertama menyembuhkan, mempertahankan kualitas hidup dan produktivitas pasien. Yang kedua mencegah kematian akibat tuberkulosis aktif atau efek berkelanjutan. Yang ketiga mencegah kekambuhan tuberkulosis. Yang keempat mengurangi penularan tuberkulosis kepada orang lain. Kemudian yang kelima mencegah perkembangan dan penularan resisten obat. Tahapan pengobatan tuberkulosis terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap awal pengobatan diberikan setiap hari. Panduan pengobatan pada tahap ini adalah dimaksudkan untuk secara efektif menurunkan jumlah kuman yang ada dalam tubuh pasien dan meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah resisten sejak sebelum pasien mendapatkan pengobatan. Pengobatan tahap awal pada semua pasien baru harus diberikan selama 2 bulan pengobatan secara teratur dan tanpa adanya penyulit. Daya penularan sudah sangat menurun setelah pengobatan selama 2 minggu pertama. Kemudian yang kedua, tahap lanjutan. Pengobatan tahap lanjutan bertujuan membunuh sisa-sisa kuman yang masih ada di dalam tubuh, khususnya kuman persisten, sehingga pasien dapat sembuh dan mencegah terjadinya kekambuhan. Durasi tahap lanjutan selama 4 bulan. Pada fase lanjutan seharusnya obat diberikan setiap hari. Contoh obat anti tuberkulosis lini pertama yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, ethambutol, dan streptomycin. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.